itu Bapak, monggo dari saya Suksan dan mohon Pak Marjono untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengurus Insano Kabupaten Demak. Marilah tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul di rumah Pak Ketua kantor Demak dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian nanti ada tempat kantor yang representatif. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kaitan dengan Insano ini adalah merupakan satu organisasi yang bermitra pada pemerintah daerah. Insano yaitu pengertiannya Indonesia Anti Narkoba, di mana Indonesia Anti Narkoba ini telah terbentuk di pusat pada tanggal 18 April 2016, di mana ketuanya yaitu Bapak Sesmanu. Kebetulan Bapak Sesmanu ini adalah beliau orang asli Demak, Rapiak Barat alamatnya. Beliau adalah satu kampung dengan saya, dan masa kecilnya juga bermain bersama. Jadi kedekatan saya dengan Pak Sesmanu ini memberikan keakraban, sehingga beliau ini menawarkan bahwa kaitan dengan Insano di Kabupaten Demak ini perlu dibentuk seperti itu. Kemudian atas saran dan petunjuk beliau bahwa Insano Kabupaten Demak ini telah terbentuk pada tanggal 26 Juni 2022. Kemudian dari tanggal 29 Desember 2022 Insano Demak ini sudah dapat izin atau terdaftar di kantor Kesbangpol Kabupaten Demak, sehingga Insano ini boleh dikatakan organisasi terbaru bagi kita, sehingga kita ini perlu belajar bersama. Sebenarnya kita sama-sama belum tahu apakah sepak terjang kaitan dengan Insano yang sebenarnya. Jadi kita belum tahu persis, karena kita belum pernah ada arahan dari beliaunya Bapak Sesmanu. Jadi dalam hari ini kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian, bahwa Insano ini yang terpenting terbentuk berasaskan Pancasila dengan dasar undang-undang dasar 45 seperti itu. Jadi Insano ini tidak merupakan organisasi yang terlarang. Jadi benar-benar bahwa Insano ini adalah merupakan suatu organisasi yang bermitra kepada pemerintah daerah untuk membantu penanganan kaitan dengan narkoba. Tentunya penanganan ini tidak terus kita bisa langsung, misalkan ada satu tempat di sana ada informasi bahwa di sana ada semacam usaha
satu. Kita tidak bisa bergerak terus menggerebek dan sebagainya, tidak bisa. Jadi kita harus tentunya memberikan informasi kepada koordinator dulu, koordinator Insano yang khususnya untuk pemberantasan. Dan di sini tentunya nanti akan melaporkan kepada kepolisian, ya, memberikan informasi bahwa di sana ada kaitan dengan pesta sabu-sabu seperti itu. Nah tentunya di sini nanti kita hanya bisa mendampingi, kalaupun itu dilakukan pergerakan kaitan dengan pendidikan. Jadi kita hanya bisa mendampingi saja, tidak bisa terus wah kita sudah punya KTA, sudah punya baju Insano, terus kemudian kita mentang-mentang bergerak sendiri, itu tuh tidak bisa seperti itu. Jadi semua itu ada aturannya. Karena kita hanya sebatas pada P4GN, yaitu kaitan dengan pencegahan, pemberantasan, kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seperti itu. Jadi kita Undang-undangnya. bergerak tanpa ada dari pihak kepolisian itu tidak akan bisa terjadi. Itu nanti akan membuat Insano menjadi satu permasalahan tersendiri kalau dalam hal ini tidak menggandeng dengan kepolisian, seperti itu. Jadi di sini perlu mengerti oleh Bapak dan Saudara sekalian, jangan sampai nanti dalam rangka penggerbekan ini kita senang-senang untuk melakukan penggerbekan sendiri, tidak bisa. Jadi paham ya Bapak Ibu ya, ini ya. Terus kemudian apakah misi dan visi kaitan dengan Insano itu? Karena visinya kaitan dengan sebagai organisasi, ya, organisasi pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi ini visinya seperti itu. Kemudian misinya sudah tercantum di dalam kaitan dengan yang ada di sini, proposal ini, yaitu dalam rangka apa lagi? Buat ngomong betul-betul final. Nah di sini itu visinya sebagai organisasi anti narkoba yang mengedepankan sistem pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini artinya melibatkan atau mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat ini tentunya nanti kita khususnya untuk kelurahan bisa masuk ke RT RW supaya ini diberikan sosialisasi kaitan dengan Insano, bahwa di Insano Kabupaten Demak ini telah terbentuk seperti itu. Terus kemudian kaitan dengan yang kedua, sebagai wadah berhimpun bagi para tokoh-tokoh bersatu untuk bersatu menciptakan narkoba menjadi musuh bersama. Jadi sebagaimana program pemerintah bahwa Insano ini di samping mitra kerja pemerintah, karena pemerintah ini juga narkoba ini merupakan satu musuh daripada pemerintah. Jadi kita sudah saatnya untuk perang narkoba seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu menjadi para tokoh masyarakat, tokoh lingkungan sebagai kader anti narkoba di lingkungannya masing-masing. Sebagaimana tadi saya sebutkan yang angka pertama, kita tentunya
harus melibatkan kelurahan, kemudian RT RW. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kaitan dengan sosialisasi ini, di mana setiap kelurahan ini sudah ada program, betul ya, program kaitan dengan sosialisasi tentang narkoba. Ini pun sudah pernah disampaikan oleh Pak Edi Kayudi ya, bahwa di setiap kelurahan itu terdapat kaitan dengan program sosialisasi kaitan dengan narkoba. Jadi nanti kita kalau sudah terbentuk secara keseluruhan, baik kaitan dengan pembina, terus kemudian ada penasehat, ini sudah lengkap semua, terus kemudian kita bisa diberikan waktu bupati untuk presentasi kaitan dengan narkoba, insano Kabupaten Demak itu seperti apa itu. Jadi nanti setelah itu baru kemudian ada pelantikan dari Pak Ketua. Dan nanti pergerakannya seperti apa kita tentunya menunggu setelah proses-proses yang tadi saya sampaikan selesai semuanya, baik kaitan dengan pembinanya kemudian penasihatnya. Namun yang sudah berjalan saat ini yaitu kaitan dengan pengajuan kepada bupati untuk bisa menjadi pembina. Itu sudah kami luncurkan pada tanggal 7 Februari 2023, di mana kami telah menemui ajudan, kemudian sudah masuk ke sana, diberi tanda terima, sehingga dengan harapan bupati segera memberikan diskusi. Tentunya diskusi ini dengan harapan bisa ACC bahwa beliaunya bisa menjadi pembina Insano Kabupaten Demak seperti itu. Dan tentunya nanti kalau bupati sudah ACC, tentunya nanti akan mendiskusisi mungkin kapan akan dipertemukan untuk presentasi, mungkin seperti itu. Jadi kita menunggu kaitan dengan disposisi bupati yang sebenarnya itu seperti apa, jadi kita belum tahu. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita sembari menunggu diskusi dari Ibu Bupati, kemudian juga kita akan meluncurkan kaitan dengan surat yaitu pada legislatif yaitu DPR untuk bisa menjadikan sebagai penasihat. Jadi sudah ada petunjuk dari Pak Edi Kayudi seperti itu. Jadi beliau tidak keberatan kalau nanti diminta untuk menjadi penasihat. Jadi kalau nanti sudah semuanya lengkap, baru nanti kita mengarah ke program-program berikutnya. Jadi kita sembari membuat menunggu kaitan dengan pembina, kemudian penasihat, kita juga memberanikan diri karena ada informasi kaitan dengan hibah ini MPR RI, di mana kami telah mengajukan permohonan pendanaan dana hibah untuk kegiatan Insano Kabupaten Demak, di antaranya di tingkat desa. Kemudian yang kedua, sosialisasi di tingkat SMP, kemudian sosialisasi di tingkat SMA. Kemudian kita mencoba untuk mempunyai satu alat tes urin. Terus kemudian juga kita punya program yaitu untuk membantu desa-desa yang membutuhkan kaitan dengan penghijauan seperti itu. Jadi kemarin pada saat kita mengajukan proposal ke MP 35 juta rupiah. Jadi 935 juta rupiah. Mudah-mudahan nanti bisa cair dan nanti kita bisa bergerak, ya, tidak dengan hanya pertemuan
cuma seperti ini saja Pak Sikit ya, hanya sekedar seperti ini, tapi nantinya mungkin bisa di rumah makan ya, karena sama kita sudah punya kan, sementara kan yang muda di sana bisa berjaya di Kabupaten Demak, bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan main yang telah ditentukan dari Insano pusat seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan harapan kalau nanti setelah administrasi sudah selesai keseluruhan, nanti kita bisa koordinasi dengan ketua DPP pusat untuk segera dilakukan pelantikan. Nah sekarang yang jadi masalah pelantikan ini tentunya kan dengan harapan kita punya background yang sesuai dengan Insano, tentunya kita punya baju, terus kemudian kita punya emblem lengkap, kemudian kalau nanti di lantai ini gagah kabeh dan seperti itu kan, kita harapan nanti pelantikan bisa mengikuti di tempat yang syukur nanti di pendopo. Saya juga sudah istilahnya memberikan satu kesempatan, yaitu tempat yang cukup berfasilitas, yaitu di gedung IPLN ya, PPLN di Jalan Pemuda. Nah di sana kalau untuk 50 orang itu sudah ada mampu untuk kapasitas ruangan sebanyak 50 orang. Karena kita sendiri dari pengurus sampai dengan anggota kurang lebih sebanyak 54 orang seperti itu. Jadi bisa untuk digunakan sesuai dengan arahan dari Pak Edi Sayudi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam pertemuan ini kami mohon kepada Bapak dan Saudara sekalian untuk bisa memberikan masukan. Barangkali kami di dalam penyampaian ini mungkin kurang pas, ini perlu disampaikan. Monggo kita bahas bersama bareng-bareng karena kita semua dalam tahap belajar. Ya, kita ulangi, belajar bersama. Monggo nanti kalau ada yang masukan-masukan, silakan nanti Pak Sekretaris untuk bisa memberikan notulen, sehingga untuk kedepannya kita akan melangkah seperti apa. Sementara itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita keluarga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.